Sebagaimana tadi, selanjutnya untuk menggali lebih dalam tema kita pada kegiatan kali ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan dan atau mungkin tanggapan. Jadi untuk kesempatan pertama, kita buka menjadi 3 penanya dulu untuk termin yang pertama ini. Jadi mohon Bapak Ibu menyebutkan nama dan asal instansinya sebelum mulai bertanya. Cara bertanyanya mungkin seperti biasa, kita memakai menu wave ya. Saya akan mempersilakan di sini bagi 3 penanya dulu untuk termin yang pertama ini. Silakan. Pak Khairi sudah mengangkat tangannya. Teman-teman juga bisa pakai menu wave. Saya catat dulu dari Pak Khairil. Ada lagi Bapak Ibu? Kita kumpulkan 3 orang dulu ya untuk termin yang pertama. Silakan gunakan menu wave. Pak Razi, itu sudah ada Ibu Ican dan Ibu Elvi Rahayu juga mengangkat tangan. Oh, baik. Ya, baik Ibu Ican. Dan Ibu Elvi Rahayu. Baik. Kita persilakan kepada penanya yang pertama dulu. Kita ada Bapak Khairil. Silakan Pak Khairil. Ya, makasih. Razi, lama tak jumpa ya. Long time Ya, no lama, see. Pak. Ya, itu tadi seperti Razi ingat ceritanya Pak Udik, saya juga ingat ceritanya Pak Udik. Yo, apa itu Pak? Pertama kita ketemu itu Pak Udik cerita tentang masalah memaksa anak makan bersama-sama kalau malam. Oh jadi iya. yang bagus pilihannya yang mana? Apakah anak dipaksa ikut makan bersama dengan kita, atau anak biarkan saja mereka nanti kesadarannya ya kalau lapar makan, ya kan? Ya. Ini kan satu situasi relasional yang menurut saya sudah berhasil dimerdekakan kan gitu ya Pak Udik ya? Ya. Nah, sementara dalam situasi relasional kebanyakan keluarga di Indonesia menurut ya belum ada surveinya, tapi anggapan saya situasi relasionalnya tidak semerdeka itu Pak Udik. Ya. Termasuk antara guru dan murid-murid. Tetap ada semacam stratifikasi, tetap ada semacam tangga ya. Nah, sehingga guru itu biasanya katanya, atau orang tua itu biasanya adalah katanya kata putus, kata memutus, decisive. Dan murid adalah pada posisi patuh, atau anak adalah pada posisi patuh. Itu kan relasinya seperti itu. Ya. Nah, dan dalam masa pandemi, saya punya anak 3, Pak Udik, kemudian istri juga ngajar jadi guru, dan sering juga kita diskusi dan saya ingatkan, tidak semua guru atau tidak semua orang tua aware dengan situasi relasional ini yang belum terbebas ini, gitu loh, Pak Udik. Nah, ini mohon Pak Udik memberikan kepada kami bagaimana pertama sekali kita membebaskan diri kita dari ketidakmerdekaan relasional ini, karena menurut saya itu salah satu prasyarat penting bagaimana pendidikan ini bisa jalan. Kalau enggak, itu yang akan ada adalah perintah lagi, dan ya gurunya tidak kreatif, anaknya marah-marah ya kan, atau anaknya ngedumel. Atau anaknya ya sudah, yang penting tugasnya selesai tapi kualitasnya nggak ada. Atau kualitasnya jelek gitu loh Pak Udik. Nah itu saja dulu Pak Udik. Nanti kalau saya banyak-banyak ngomong, Tongki nanti langsung marah. Jadi saya takut dimarahi Tongki. Karena situasinya rasional antara saya dan Tongki Pak Udik. Baik, terima kasih Bapak Khairil. Kami sudah mencatat pertanyaannya. Kita persilakan penanya yang kedua, Ibu Ican. Silakan Bu. Terima kasih Pak Razi. Mas Budi, sekali lagi apa kabar? Oke, jadi terus terang saya senang sekali tadi mendengar
pemaparan dari Mas Hudi. Ini sesuatu yang saya kumpul-kumpulkan gitu kan dalam refleksi saya, apa yang sudah terjadi selama lebih kurang 6 minggu ini. Begitu Mas Hudi menyampaikannya, ya kira-kira menjawab gitu beberapa hal, tetapi beberapa hal juga tidak menjawab. Kalau saya amati tadi, hampir sebagian besar Mas Hudi tadi menyampaikan sisi positif dengan adanya pembelajaran dari ini. Sisi positif atau blessing lah dari kejadian COVID ini, walaupun dampak yang lainnya juga cukup serius. Tapi pengalaman saya selama lebih kurang 6 minggu ini berinteraksi dengan anak murid, dengan wali murid juga, cukup banyak komplain yang mereka berikan, Mas Hudi. Terutama interaksi anak dengan murid itu sendiri yang kalau di sekolah bisa dilakukan secara langsung dan dengan teman-teman mereka. Jadi selama ini, selama lebih kurang 6 minggu ini, guru-guru merasa kok lebih sulit gitu loh, lebih sulit dan lebih banyak efek negatifnya. Anak-anak itu tidak berangkat ke sekolah daripada anak-anak belajar dari rumah. Mungkin ada hal-hal yang tips yang mungkin Mas Hudi bisa berikan kepada kami, pada saya lah sebagai guru yang berhubungan dengan orang tua murid, dengan keluhan-keluhan yang lebih kurang mengatakan kalau lebih baik murid itu belajar di sekolah daripada di rumah, dan mengatakan kalau belajar dari rumah itu lebih banyak efek negatifnya, which is sedikit berbeda dengan apa yang Mas Hudi tampilkan tadi. Mungkin itu aja Mas Hudi, makasih. Terima kasih Bu Ican atas pertanyaannya, sudah kami catat. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ada Ibu Elvira Hayu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Udik. Ya, Bu Elvira, salam kenal. Belum pernah ketemu langsung dengan Bapak, baru cuma dengar-dengar saja. Saya biasa dipanggil Bu Ayu, saat ini ngajar di Sukma PD, khusus pelajaran bahasa Indonesia. Tadi maaf juga saya terlambat ikut, karena lagi ngejar rekap nilai, dan akhirnya dipanggil Mas Tongki. Terima kasih Mas Tongki. Dan alhamdulillah tadi saya ketemu pas poin yang sebenarnya sudah saya rencanakan mau tanya juga Pak, tentang berbagai fenomena-fenomena tadi Pak. Ada fenomena dari pihak orang tua, sekolah, software, dan seterusnya. Nah, ini yang fenomena orang tua, yang kebetulan saya juga wali kelas. Yang poin, fenomena itu poinnya lebih murah. Artinya di pihak orang tua itu tidak ada no transportasi, no uang saku, dan lain-lainnya. Gitu. Itu seharusnya benar-benar membuat tanda petiknya hemat biaya di pihak orang tuanya. Tapi justru kami menemukan, saya pribadi ada 1-2 siswa yang jarang sekali ikut di KBM daring ini dengan alasan tidak ada paket. Sementara kita tahu bahwa orang tua siswa tersebut kedua-duanya adalah berasal dari orang tua yang cukup mampu. Nah, bahkan sebelumnya jika kita KBM langsung, setiap kita meminta anak-anak membawa gawainya, anak tersebut selalu kuotanya ada, selalu ada. Gitu. Tapi giliran kita sekarang KBM daring, malah sering kejadian nggak ada kuota, sudah habis ke guru-guru sebelumnya, banyak alasannya gitu. Nah, kebetulan kita coba pancing, saya coba pernah juga sama wali siswa juga seperti itu, mereka juga melaporkan seperti itu. Nah, gitu. Alasannya ya kebanyakan guru-guru video, kebanyakan aplikasi ini itu kuota cepat kali habis dan seterusnya. Padahal di sisi lainnya orang tua sudah fenomena orang tua, apa yang harus kami sampaikan atau bagaimana cara memberikan pengertian ke orang tua tentang hal-hal tersebut. Nah, yang kedua Pak, satu lagi yang fenomena di siswanya Pak. Fenomena di siswa yang poin siswa lebih banyak waktu untuk dia menggoogling, mencari informasi di luar sana. Tapi saya ketemu kemarin ujian siswa kelas 12 itu,
malah ada dua siswa yang tidak mengisi ujian saya. Nah, padahal itu ujiannya kami sudah diingatkan oleh kepala sekolah dan kurikulum untuk membuat soal yang siswa itu dia bisa menggoogling, bisa berdiskusi dan seterusnya. Hanya saja tidak kopas 100%. Nah, anak itu tidak menjawab sama sekali. Kemudian 2 hari setelahnya, baru setelah habis saya periksa, baru saya ketemu masalah itu dan saya japri anaknya. Saya tanyakan, nak, kenapa poin ini dan ini kamu tidak isi? Saya tanyakan. Mungkin tidak terkirim ke email saya. Dan jawabannya, saya tidak tahu isinya apa, Bu. Jawabannya gitu. Baik. Terus saya kasih tahu, loh kan open googling, open teman-teman dan seterusnya. Yang penting tidak boleh copy paste, saya bilang seperti itu. Tapi tetap jawabannya itu nggak bisa jawab, saya udah lihat-lihat tapi saya bingung katanya gitu. Dan seterusnya. Nah, yang sedihnya itu adalah satu dari anak ini termasuk anak yang teknologinya bagus setahu saya gitu. Di sekolah itu anaknya teknologinya bagus. Oke, itu saja Pak. 2 hal, fenomena di orang tua dan fenomena di siswa yang ingin saya tanggapan Bapak. Terima kasih Pak Udi. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Elvi Rahayu. Kami persilakan kepada Bapak Udi untuk menjawab 3 pertanyaan pada termin yang pertama ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Kairil, Ican, kemudian Ayu. Pertanyaan dari Mas Kairil ini dalam ya. Ini dalam banget katanya. Soalnya begini, tujuan akhir dari pendidikan itu kan pembebasan sebenarnya, Mas. Ya. Tujuan akhir pendidikan itu kan pembebasan. Artinya adalah bahwa siswa itu berhasil menemukan siapa dia, keluar dari seluruh superego, kalau mau pakai bahasanya psikoanalisis, atau keluar dari seluruh indoktrinasi atau pendapat orang lain yang sudah terbentuk semenjak dia dari bayi sampai besar. Semakin banyak orang itu, semakin banyak anak itu tumbuh oleh karena banyaknya keinginan orang-orang di sekitarnya, termasuk budaya, maka anak ini akan sangat panjang perjalanannya untuk menemukan dirinya sendiri, dan sangat panjang bagi dirinya untuk membebaskan dirinya. Maka ketika pendidikan kemudian hanya menambah lagi faktor-faktor eksternal yang dimasukkan ke dalam diri siswa dan anak itu, maka bukannya menjadi proses pembebasan, tapi menjadi proses yang burdening, yang membuat dia terbeban makin lama makin berat dan makin banyak, yang bukan dirinya. Maka membebaskan relasional antara guru siswa atau orang tua anak, itu memang kemudian kembali kepada sejarah masing-masing bagaimana dia terbentuk. Nah, ketika pendidikan itu kemudian tidak memfasilitasi anak untuk membebaskan dirinya dari hal-hal yang bukan dirinya, maka dia tidak akan pernah merdeka, Mas. Nggak akan pernah merdeka, nggak akan pernah bebas. Maka kalau dia jadi orang yang berpengetahuan, dia menjadi orang yang berilmu, itu sebenarnya hanya fotokopier, Mas. Dia tahu banyak karena dia memfotokopi aja apa pendapat Thomas Alva Edison, apa pendapatnya misalnya ilmuwan lain, Albert Einstein, atau pendapatnya siapa lagi. Dia orang yang berpengetahuan dan berilmu, tapi sebenarnya hanya fotokopier. Dia tidak pernah menemukannya sendiri.
Sementara yang kita inginkan dari siswa atau murid adalah seorang yang punya spirit pembelajar. Dia mau belajar, menemukan sendiri. Apapun dalam hidupnya, tapi dia temukan sendiri, dia experiencing it, menjadi sesuatu yang sangat personal, menemukan sendiri, mengekspor sendiri, dan karena itu berguna bagi orang lain. Kalau sekolah kita juga kemudian hanya membebani dengan pendapat-pendapat superego atau yang bersifat altruis, alter, yang kemudian kita masukkan ke dia, ini bukan sebuah proses pendidikan, bukan sebuah proses pembelajaran. Lebih parah lagi kalau kemudian sistemnya meminta kinerja siswa itu berdasarkan dari hal-hal seperti ini yang sifatnya kumulatif atau sifatnya kuantitatif, bukan dari sebuah pencarian. Tugas guru kan memberi api. Tugas guru memberi api kepada siswa bagaimana dia belajar sendiri. Menurut saya, pendidik, guru, orang tua, siapapun, tidak pernah bisa untuk mempelajari siswa apapun. Tidak pernah bisa. Kecuali siswa itu mau belajar sendiri. Selama siswa itu nggak mau belajar sendiri, yang kita kasih itu hafalan. Itu di otak. Nggak akan mengubah apa-apa. Nggak akan mengubah dirinya, nggak akan mengubah dunia menjadi lebih baik. Karena dia fotokopier. Kalau kita semua fotokopier, murid, guru, ilmuwan yang berpengetahuan, semua fotokopier, dan tidak punya hasrat api untuk belajar, mengeksplorasi, dan menemukan sendiri, maka sebenarnya kita belum membebaskan diri kita sendiri, Mas, dan membebaskan dari sebuah sistem yang kemudian makin membuat kita ini terbebani oleh fotokopi pendapat siapa-siapa itu. Susahnya kita tuh makin senang kalau membuat tulisan, membuat skripsi, itu kalau ngutip A, ngutip B, ngutip C, ngutip D dari orang-orang terkenal. Seakan-akan Anda terkenal. Bukan. You just a photocopier. You are not ilmuwan dalam pengertian bahwa Anda menemukan sendiri. Banyak orang yang, maaf, tapi ini semuanya kan diskusi orang-orang dewasa. Banyak yang titelnya banyak. Saya lihat caleg itu yang di daerah itu kalau pas pemilihan kepala daerah atau DPR, itu semua titelnya ditulis, Mas. Ada 10-15 titel loh. Apa? Banyak sekali. Tapi orang ini kerjanya apa, berbuat apa berdunia, dan kita nggak tahu. Maka jangan jadi fotokopier. Maka sebagai pribadi, jangan menjadi fotokopier. Jangan hidup seperti idola. Karena itu bukan Anda, bukan saya. You just explore, you just experience, dan dari situlah kita bebas merdeka untuk menikmati banyak hal di ilmuwan B, C, atau C, B. Maka pembebasan relasional itu memang kemudian tidak tergantung dari orang lain. Tergantung dari diri saya sendiri. Kalau relasi Mas Tongki sama Mas Khairil itu ada relasi rasional, untuk menjadikan sebuah relasi emosional, itu tidak tergantung
dari luar, tapi tergantung dari saya sendiri. Bagaimana saya kemudian berubah, membuka diri. Siapa yang bisa membebaskan? Ya saya sendiri. Maka ketika kita berhadapan situasi seperti ini, Mas, lalu kemudian ada orang-orang yang bertahan, itu bagi saya wajar. Ya, Mbak Ican juga bilang bahwa ya orang tua lebih suka anaknya di sekolah, for sure. Saya nggak repot kok di rumah, istri saya nggak perlu masak. Ya. Dan seterusnya. Nah, kita mesti melihat apa sebabnya. Kenapa orang tua mengatakan bahwa lebih baik siswa di sekolah? Kenapa para investor sekolah ketika sekolah menjadi bisnis itu lebih suka sekolah berlangsung seperti sebelum COVID? Ya pastilah karena alasan ekonomi. Tinggal motivasinya apa? Bahwa kemudian seperti dikatakan Mbak Ayu, bahwa ternyata masalah kuota bermasalah, sementara ketika sekolah nggak ada kuota, ketika untuk game ada kuota, ya. Kemudian siswa tidak mengisi googling dan seterusnya. Ini kan fenomena gejala-gejala yang kemudian perlu kita amati. Tapi kita jangan terbentur kepada sebuah alasan yang sifatnya teknis. Kita sebagai pendidik, sebagai sekolah mesti menemukan apa alasan dasarnya. Mengapa itu terjadi? Kenapa orang tua mengatakan bahwa lebih baik ke sekolah? Kenapa si anak tidak mau googling? Kenapa orang tua tidak memberikan paket kuota? Ketika tidak ada perubahan paradigma yang lebih dasar terhadap pendidikan itu sendiri, maka masalah-masalah teknis seperti tadi akan muncul. Karena belum ada kesadaran yang muncul. Ketika pendidikan kita membebaskan siswa, membebaskan gurunya juga, untuk kemudian menemukan dirinya sendiri di tengah alam semesta ini, di tengah dunia yang serba seperti ini, but she experience, menemukan sendiri, oh begini, oh begitu, mengenai kehidupan. Lalu dia mandiri dengan itu, dia menjadi inovator, dia berdiri di atas kakinya sendiri dan tidak tergoyahkan. Bukankah itu tujuan pendidikan? Bukan untuk mencetak orang-orang fotokopier. Selama kita di situ, Mas, maka pembebasan relasional itu tidak akan terjadi. Lalu ketika budaya kita lebih banyak instruksional, budaya kita lebih banyak transaksional, ya. Ini ibu, bapak biayai kamu supaya nanti kalau kamu sudah kaya, bapak ibu tua, kamu pelihara bapak ibu. Ketika relasinya transaksional, maka pembebasan tidak akan terjadi. Karena kita memaksa seseorang, anak atau siswa, untuk melakukan sesuatu yang bukan dari passwordnya Zoom ini, from within. Ketika kita membuat si anak gagal bertindak melakukan sesuatu from within, we are failed. Itu, Mas. Itu begitu, Mas. Ini, Mas Raci. Ya, terima kasih, Pak Udik. Apakah itu sudah tadi kita menjawab semua pertanyaan, Pak, atau mau dibedakan satu persatu? Tadi khusus mungkin mengena sekali dengan pertanyaan Pak Khairil.